Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Novianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas 3E. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang ditugaskan untuk menanggapi tentang kejadian yang baru-baru ini viral, yaitu Stadion Kanjuruhan yang menewaskan beratus-ratus nyawa. Yang pertama, saya akan mendeskripsikan tentang kejadian Kanjuruhan tersebut. Kericuhan di Stadion Kanjuruhan terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022, yang merupakan liga pertama di tahun 2022 yang dilaksanakan di Kanjuruhan dengan Arema melawan Persibaya, yang merupakan kekalahan pertama di kandang selama 23 tahun. Jadi, awal mulanya kekalahan tersebut mungkin karena kekecewaan para supporter ataupun apa, tetapi menurut berita yang sekarang beredar, mereka itu hanya ingin mengapresiasikan bahwa mau kalah ataupun menang, mereka tetap mendukung Arema. Tetapi para pihak kepolisian hanya menghalangi agar tidak terjadi kericuhan. Lalu setelah para pemain Arema masuk ke dalam, seluruh supporter mulai turun, entah apa yang bermulanya terjadi. Sehingga para aparat kepolisian menurunkan 2.034 personil. Mungkin karena kesalahan yang pertama, penyebab kericuhan itu karena terjadinya penyerangan gas air mata, sehingga menyebabkan kericuhan yang begitu banyak menewaskan orang. Yang data tersebut sekarang sekitar 131 orang meninggal dunia. Di antaranya ada orang tua, anak-anak, remaja, balita, dan mungkin ada juga yang masih sekolah, sehingga banyak orang tua yang merasa kehilangan anaknya atas kejadian tersebut. Lalu, awalnya para pihak kepolisian meminta perubahan jadwal pada jam 15.30 atau setengah 4 sore, tetapi pihak PT Liga Indonesia menolak, sehingga tetap melaksanakan pertandingan tersebut pada jam 20.30 atau jam setengah 9 malam. Nah, awal mula karena bahan tersebut dengan Arema melawan Persibaya dengan skor 3,2 yang dimenangkan oleh Persibaya. Pertama, evakuasi selama 1 jam tersebut berjalan lancar, tetapi makin lama kericuhan tersebut semakin membeludak, dan di dalam stadion pun semakin banyak para supporter untuk turun ke lapangan, sehingga memenuhi area lapangan hampir memenuhi, sedangkan yang berada di pinggir atau berada yang duduk di stadion tersebut makin banyak juga. Dari kejadian tersebut, karena semakin banyaknya para supporter Aremania yang turun ke lapangan, sekitar 11 personil menembakkan gas air mata untuk membuka gas air mata tersebut ke arah ke tribun selatan dengan 7 tembakan, tribun utara 1 tembakan, dan 3 tembakan ke lapangan. Inilah yang membuat para penonton, terutama di tribun, panik, kemudian berusaha meninggalkan arena. Nah, dari saat itu, banyak juga para supporter keluar dari pintu 3, 11, 12, dan 13, namun pintu 14 yang seharusnya dibuka 5 menit sebelum pertandingan berakhir belum terbuka sempurna. Saat itu belum sepenuhnya dibuka atau hanya terbuka 1,5 meter steward yang seharusnya menjaga pintu tidak di tempat. Panitia pelaksana Arema FC juga tidak menyiapkan rencana darurat, sehingga seharusnya tiket terjual 38.000
tetapi dijual malah 42.000, sehingga banyaknya para Arema memenuhi stadion tersebut. Hasil kejadian tersebut, ada 6 tersangka yang menyebabkan kericuhan tersebut sehingga dijerat pasal 359 dan pasal 360 KUHP tentang kelalaian. Selain itu, mereka juga dijerat pasal 103 junto pasal 52 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. 6 tersangka tersebut ada dari pihak laga, pihak PT Liga, dan Ketua Panitia Pelaksana Arema FC, Security Officer, Komandan Kompi Brimo, Polda Jatim. Dan yang kedua, bagaimana tanggapan para supporter, kepolisian, juga pemerintah tentang sumber daya manusia yang baik. Oke, sumber daya manusia yang baik itu yang pertama adalah sebuah pertanggungjawaban dan kedisiplinan. Mungkin untuk supporter sendiri, kita juga harus lebih disiplin tentang tata tertib ya. Oke, kalau mungkin sekarang dari pihak Aremania tidak membawa seharusnya ya barang yang harus dibawa ke dalam stadion, saya sangat mengapresiasi sekali. Tetapi dalam kejadian hal tersebut, kita sebagai para supporter harus lebih berhati-hati lagi. Kenapa? Karena kita juga tidak, yang rugi itu bukan kita sendiri, tetapi para pihak-pihak yang lain pun akan rugi. Terutamanya kalau sampai menghilangkan nyawa seseorang itu sangat tidak baik. Jadi bolehlah kamu mensupport suatu klub, tetapi jangan pernah mendengarkan oknum-oknum yang seharusnya tidak dengar ataupun tidak baik. Untuk aparat kepolisian yang sangat kami hormati, kami hargai sebagai aparat atau yang menjaga negara yang seharusnya melindungi masyarakat dan menaungi masyarakat. Bagaimana sih sumber daya manusia yang baik itu bagi aparat kepolisian? Mungkin yang pertama kan ada sebuah pertanggungjawaban. Kita juga sama-sama bekerja. Kita punya tanggung jawab dan kedisiplinan. Sebelum diturunkannya aparat kepolisian ke dalam stadion tersebut, mungkin dijelaskan beberapa tata tertib tersebut. Tetapi ada hal yang membuat saya aneh. Dalam setiap kejadian apapun, setiap ada kericuhan apapun, baik itu demo tentang mahasiswa ataupun kericuhan di stadion dan yang lain-lain, apakah tidak ada cara lain selain membubarkan massa dengan gas air mata? Mungkin kalau misalkan massa ketika mahasiswa demo menembak, ketika para aparat kepolisian menembakkan gas air mata, itu menembakkan gas air matanya itu di lingkungan terbuka, sehingga kita bisa membubarkan atau berlari menjauh dari gas air mata tersebut. Tetapi ketika di stadion itu merupakan ya memang ke tengah-tengahnya tertutup, tetapi terbuka, tetapi ada ketika kita mau masuk stadion kan ada beberapa pintu penghalang. Dan lebih berpikirnya lagi, mungkin harus lebih berpikirnya lagi ketika kalian menembakkan gas air mata tersebut ke lapangan. Kami para supporter berlarian mencari pintu terbuka untuk menjauh dari gas air mata tersebut. Mungkin bisa juga untuk kedepannya setelah kejadian tersebut, bubarkanlah massa atau kericuhan dengan hal lain, tidak perlu dengan gas air mata. Untuk pemerintah tentang manajemen sumber daya manusia yang baik itu lebih perhatikan kembali setiap kejadian-kejadian yang sebelumnya, atau lebih adil lagi terhadap supporter, polisi. Baik itu salahnya di siapapun, mohon lebih adil lagi dalam menanggapi sebuah kejadian. Dan
imbasnya itu tidak ke para keluarga korban atau supporter saja, tetapi dari pihak kepolisian juga mengalami imbasnya. Kenapa? Setelah kejadian tersebut, polisi di mata masyarakat bukan lagi sosok yang menaungi masyarakat, sosok yang mengayomi masyarakat, tetapi merupakan sosok yang boleh dibilang tidak patut dicontoh lagi lah. Dan mungkin imbasnya juga kepada klub-klub yang lain. Contohnya ketika timnas Indonesia bertanding, mereka mungkin mencetak gol hampir 20 gol, tetapi mereka tidak ada sama sekali semangat atau senyuman yang mereka ukir di wajah mereka ketika mereka gol. Karena apa? Karena atas kejadian tersebut. Yang ketiga, tanggapan saya atau tanggapan seorang mahasiswa terhadap kejadian tersebut, mungkin ya sangat merasa prihatin karena 131 nyawa melayang. Banyak korbannya, diantaranya balita, orang tua yang mulai membenci sepak bola karena atas kejadian tersebut. Kepada semuanya, turut berduka cita untuk sebelumnya atas kejadian tersebut, dan kedepannya kita lebih sportif lagi dalam mensupport sebuah klub, lebih dewasa lagi dalam menanggapi baik menang atau kalahnya sebuah pertandingan. Kita juga sebagai supporter harus menyikapinya dengan dewasa. Kenapa? Bolehlah kita kecewa karena tim kesayangan kita itu kalah, tetapi sikapilah hal tersebut dengan secara dewasa. Baik kalahnya suatu pertandingan itu hanyalah pemula, karena ada sebuah pepatah, berawal dari kegagalan adalah menuju kesuksesan. Nah, itu kalau. Dan kepada pihak kepolisian, mohon perhatikan kembali. Kalian membuat sebuah tata tertib, kami patuhi, tetapi kalian kenapa sampai membawa gas air mata yang menyebabkan kericuhan bagi semuanya sehingga 130 nyawa melayang. Bayangkan, mereka masih punya keluarga mereka menanti di rumah mereka masing-masing dengan mengantinya anak pulang dengan selamat. Tetapi ketika mereka mendengar kabar bahwa anak mereka sudah tidak ada nyawa lagi, apa tanggapan ketika seorang ibu yang tahu ketika anaknya sudah tiada? Jadi, yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa sampai 3 pintu tidak dibuka, sedangkan di dalam stadion itu nggak 10 orang loh Pak, tetapi beratus-ratus orang supporter Aremania di sana yang tidak dibuka 3 pintu. Kenapa Anda tidak berpikir secara begitu panjang kalau menurut saya? Apakah hanya dengan 3 pintu yang tidak dibuka, para supporter bisa keluar dengan secepat mungkin? Tidak, karena begitu banyaknya supporter tersebut. Jadi, untuk kedepannya, kepada pihak kepolisian yang mengamankan dalam sebuah pertandingan, jika sampai hal terjadi seperti itu lagi, insya Allah sangat disayangkan. Mohon untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih teliti lagi. Ya, mohon kepada pihak kepolisian dalam menanggapi kejadian atau kerusuhan, jangan pernah membawa gas air mata ketika terjadi kericuhan di stadion. Dan kepada pihak pemerintah, Presiden, mohon usut tuntas atas kejadian tersebut. Ya, mungkin itu saja. Karena kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.